Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Ilman Aviasi, channel yang membahas tentang penerbangan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang surat edaran nomor 62 tahun 2021. Baik, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang terhormat. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. 2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara. 3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara. 4. Para pimpinan operator bandar udara khusus yang melayani kepentingan umum. 5. Para pimpinan badan usaha angkutan udara. 6. Para pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga. Dan 7. Pimpinan penyelenggara navigasi penerbangan. Surat edaran nomor 62 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019 atau COVID-19. 1. Latar belakang. Sehubung dengan telah ditetapkannya surat edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. 2. Maksud dan tujuan. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan mode transportasi udara di dalam negeri pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019. B. Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan COVID-19. Dan C. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi udara. 3. Ruang lingkup surat edaran ini meliputi: A. Protokol kesehatan umum pada mode transportasi udara. B. Protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri untuk transportasi udara. Dan C. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. 4. Dasar hukum. A. Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. B. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. C. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. D. Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus di ASE 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. E. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus di ASE 2019. F. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana dan non-alam penyebaran coronavirus di ASE 2019 sebagai bencana nasional. Ini tentang penetapan bencana
non alam ya, bencana non alam. Penyebaran coronavirus 2019 sebagai bencana nasional. G. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus di ASE 2019. H. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran coronavirus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020. I. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, level 3 dan level 2 coronavirus di ASE 2019 di wilayah Jawa dan Bali. J. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 coronavirus di ASE 2019 wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. K. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus. I. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus. M. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. 5. Isi edaran. A. Pertujuan pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019 sebagai berikut. 1. Ketentuan bagi pelaku perjalanan orang atau penumpang dalam negeri yang menggunakan transportasi udara wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Penumpang bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Mematuhi ketentuan pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang sebagai diatur dalam Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 berupa 1. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut. 2. Jenis masker yang digunakan oleh pelaku perjalanan adalah masker kain minimal 3 lapis atau masker medis. 3. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan. Dan 4. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat dalam rangka pengobatan, yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut. C. Memenuhi persyaratan kesehatan berupa 1. Untuk penerbangan dari atau ke bandara udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah yang ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM level 4 dan PPKM level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama.
dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 2. Untuk penerbangan antar bandar udara di Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan A. Kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau kartu vaksin maksimal dosis kedua, kartu vaksinasi dosis kedua, dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Oh, ini kabar gembira buat kita semua yang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, khususnya di Pulau Jawa dan Bali itu sekarang boleh tes PCR dengan syarat sudah vaksin 2 kali. 3. Untuk penerbangan dari dan ke bandara udara di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM level 1 dan PPKM level 2 wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ini berarti tes PCR-nya 2 hari diambilnya sebelum keberangkatan ya. Dan untuk rapidnya sehari sebelum keberangkatan. Kewajiban untuk menunjukkan kartu vaksin sebagaimana disebutkan pada huruf C dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinisasi COVID-19. Mengisi EHAJ Indonesia pada bandar udara keberangkatan untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan atau kedatangan. Berarti sebelum terbang itu kalian harus download EHAJ, kemudian daftarkan nama kalian sesuai dengan KTP di EHAJ. Kemudian nanti kalau udah datang baru ditunjukkan ke petugas kesehatan atau petugas KKP. F. Pelaku perjalanan orang atau penumpang dengan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah administrasi provinsi atau kabupaten atau kota. G. Persyaratan kesehatan sebagaimana disebut pada huruf C dikecualikan bagi 1. Penerbangan angkutan udara perintis, dan 2. Penerbang angkutan udara di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dan pelaksanaan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam hal surat keterangan tes RT-PCR atau rapid test antigen menyatakan hasil negatif, namun penumpang menunjukkan gejala indikasi COVID-19, maka penumpang dilarang melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan. 2. Ketentuan bagi penyelenggara angkutan udara pada masa pandemi coronavirus di Asia 2019 sebagai berikut. A. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang operasional transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari coronavirus
di ASE 2019. B. Mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan nomor induk kependudukan atau nomor induk KTP pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanal penjualan badan usaha angkutan udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerja sama dengan badan usaha angkutan udara. C. Menghimbau penumpang pesawat udara untuk menggunakan sistem informasi 1 data COVID-19, yaitu mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. D. Tidak memberikan makan dan minum kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi di bawah 2 jam kecuali untuk kepentingan medis. E. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian refund tiket penerbangan, proses pengembalian refund dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Terhadap personil pesawat udara yang bertugas dalam penerbangan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selama pemberlakuan surat edaran ini, maka A. Penyelenggara angkutan udara wajib mematuhi ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak physical distancing di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang seating arrangement berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70%. Kapasitas angkut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 angka 4 huruf A butir 12 dan B. Operasional bandar udara dilaksanakan sesuai dengan kondisi operasional masing-masing bandar udara serta tetap wajib melayani operasional karena kondisi tertentu seperti angkutan logistik, kepentingan darurat, mendesak, dan technical landing. Oke, ini buat para usaha angkutan udara ini untuk surat-surat untuk maskapai ya. Para direktur di lingkungan Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksana surat edaran ini. C. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka surat edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 57 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus di ASE 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6. Penutup. Surat edaran berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2021 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk atau pemberitahuan dari instansi yang berwenang. Demikian disampaikan untuk dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berarti untuk penerbangan antar pulau Jawa dan Bali itu boleh rapid test dengan syarat sudah melakukan vaksin dosis kedua. Oke. Mungkin ini adalah kabar gembira buat kita semua. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Nanti apabila ada
surat-surat yang direvisi, saya akan menginformasikan kepada para subscriber. Ini adalah kabar gembira buat kita semua. Mungkin itu aja. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.